Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Daya dari jurusan Data Analis akan menjelaskan materi pada hari ini yaitu Decision Tree. Oke, langkah pertama yaitu import library. Saya mengikuti langkah-langkah yang ada di job sheet. Pertama yaitu import library. Oke, ketika sudah library diimport, lanjut lalu import dataset. Di sini saya menggunakan shipping Commerce shipping delay dataset dengan jumlah baris 10.999 dan jumlah kolom 12. Selanjutnya menampilkan 10 data awal pertama. Selanjutnya melihat info data, apakah ada data kosong atau dan tipe-tipe datanya. Oke. Selanjutnya penyesuaian tipe data. Di sini saya eh, tidak ada yang saya jalankan karena sudah sesuai tipe datanya. Selanjutnya deskripsi statistik. Oke, menghitung biasa untuk count, mean, standar deviasi, min, max, dan kuartil. Selanjutnya, eh, fit, melihat keunikan fitur kategorikal. Sini kan kolom kategorikal di dataset saya itu ada warehouse block, ada mode of shipment, dan ada produk importance dan gender. Kita lihat sini, warehouse block ada 5 nilai unik yaitu ada D, F, A, B, C, dan beserta berapa yang muncul. Untuk mode of shipment ada 3 nilai, yaitu ada flight, ada ship, ada road, beserta nilai berapa banyak nilai yang muncul juga. Lalu produk importance ada low, medium, high, dan gender ada FM atau female dan male. Selanjutnya saya cek kurtosis. Saya di sini yang keluar untuk fitur customer care calls itu kurtosisnya normal. Customer rating itu ekor tipis atau karena kurtosisnya itu lebih dari nol, lebih dari nolnya jauh. Lalu yang ketiga, cost of the product itu normal, prior per, purchase purchase di atas nol sangat berat, jadinya ekor berat. Lalu diskon offernya itu juga sama di atas nol jauh, jadi ekor berat. Weight in grams itu ekor tipis karena di atas nolnya masih lumayan dekat. Selanjutnya saya cek distribusi uji normalitas. Nah, di sini dengan fitur Shapiro-Wilk. Sini hasilnya 000 karena mungkin ini eh ya, p-value-nya di bawah 0 jadi distribusi tidak normal bisa disebabkan oleh data yang terlalu banyak dan ada beberapa kemungkinan lainnya. Selanjutnya cek skewness, cek kemiringan. Oke, rata-rata di sini simetris kecuali priority purchase dan diskon offer. Itu sangat miring kanan karena skewness-nya lebih dari 0,5. Selanjutnya correlation analysis Pearson, Spearman, dan Kendall. Di sini bisa dilihat hasil-hasilnya. Ini di sini untuk Pearson, asumsi distribusi normal atau continue. Spearman untuk data ordinal dan tidak normal atau tidak normal. Kendall untuk data banyak ties atau nilai yang sama. Oke. Selanjutnya melihat heat map correlation. Di sini eh, ke heat map untuk korelasi antar fitur yang berhubungan kuat. Selanjutnya melihat cross-site analysis.
Itu di cross tab-nya ini di pairs atau disandingkan dengan kolom target yaitu reach on time. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya cek missing value. Data saya tidak ada missing value-nya. Untuk data duplikat, dataset saya tidak ada data duplikat. Lalu saya di sini menghapus column ID karena menurut saya tidak terlalu penting. Saya hapus. Selanjutnya deteksi outlier menggunakan interquartile range. Sini terdapat dua kolom yang terdapat ya, outliernya yaitu kolom discount offer dan kolom priority purchase. Dan karena outlier ini sangat banyak, tidak mungkin kita drop karena itu bisa ya menghilangkan sangat banyak data. Makanya saya penanganan outliernya menggunakan insorization, yaitu apa ya? Jadi yang outlier di batas atas itu jadi sesuai atau nilai maksimal batas atas dan begitu juga di nilai yang bawah. Jadinya semuanya tetap di dalam batas kuartil. Selanjutnya encoding. Untuk encoding saya menggunakan dua, ada one hot encoding dan label encoding. One hot encoding saya berlakukan untuk fitur warehouse block, mode of shipment, dan gender karena di sini tidak ada apa ya, tidak ada strata atau tidak ada tingkatan. Oke, untuk label encoding di sini saya untuk kolom product importance karena di sini apa ya, eh, terdapat tingkatan seperti eh, ada high, ada low, ada medium, ada dari rendah ke sedang ke tinggi. Oke, setelah encoding yang tadinya kolomnya ada 12 menjadi 18. Oke, selanjutnya setelah encoding itu kita scaling, kita normalisasi menggunakan score atau standar scaler. Oke, karena outliernya tidak terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu jauh. Kecuali kalau outliernya sangat jauh itu lebih baik menggunakan robust scaler karena dia ini lumayan kebal dengan outlier. Oke, berikut data setelah standar scalernya. Selesai di scaling, kita fitur selection atau memilih fitur yang terpenting. Untuk target column reach on time, task type-nya classification. Oke, di sini saya menampilkan 5 data urutan kepentingan fitur aja. Pertama itu ternyata ada diskon offer, ada yang kedua itu weight in grams, yang ketiga itu cost of the product, yang keempat itu priority purchase, dan yang kelima itu customer rating. Oke, selanjutnya ini apa ya? Pembagian nilai X dan Y-nya untuk nanti di trend split. Oke, selesai kita split data menggunakan trend test split. Jumlah data yang dilihat itu ada 8.799 dan jumlah data yang diuji itu ada 2.200. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke modelan. Sini coba dulu untuk menggunakan model default ya tanpa batas parameter yaitu menggunakan random set 42. Sini semua ini maksudnya tidak ada max depth atau ya tidak dibatasi liftnya gitu-gitu. Oke, jadi akurasi trennya 1. Ini menandakan overfitting. Ya, kan terlalu banyak. Adanya akurasi tesnya 0,64. Ini menandakan untuk ketika latihan itu 1, tapi ketika dites itu 0,64 berarti sangat lemah datanya.
atau overfitting atau menghafal katanya. Tuh. Kalau tidak di parameter menggunakan parameter, max depth-nya itu jadi 34 dan jumlah lift-nya ada 1000 sekian. Dan jika divisualisasikan menjadi seperti ini. Ya. Ini menyebabkan data itu menjadi menghafal. Jadi kalau tidak fresh data barunya. Oke, selanjutnya ini eh, oke ini ya apa namanya di pruning supaya tidak terjadi overfitting. Oh, oke, berikut adalah untuk parameternya. Sini kita bisa ganti-ganti kriterianya ada gini, ada entropi, ada low loss, max depth-nya kita bisa atur untuk oke. Selanjutnya pertama model akurasi score. Akurasi trennya 0,6877, akurasi tesnya 0,69. Ini model yang paling apa ya namanya? Paling baik lah, paling best parameter yang sudah saya coba. Karena beberapa yang sudah dicoba itu eh, ya di angka 68% sekian. Jadi mungkin walaupun saya udah pruning, sudah menggunakan base parameter, tetapi akurasi tesnya tetap segini, tetap 69%. Tidak tidak bisa lebih tinggi lagi. Kalau ini saya tambah apa? eh saya max depth-nya kurangin, ini akurasi tesnya berkurang. Tapi kalau saya tambahin lebih dari 5 atau lebih atau jadi 6, max depth, akurasi juga tetap berkurang karena datanya menjadi menghafal. Oke, selanjutnya classification report-nya ya precision-nya untuk ya data yang rich atau true itu lumayan bagus. Recall itu yang false ya bagus. Selanjutnya confusion matrix itu hasilnya. Lalu visualisasi confusion matrixnya. Oke. Berikut adalah tampilan data decision tree dengan max depth 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya tidak terlalu banyak ya. Oke. Selanjutnya save menjadi uh, pickle, duplik. Selanjutnya di sini untuk ngetes eh, apa ya? Random search dan grid search. Di sini random search base parameternya kriterian nya gini max depth-nya 4, max filternya log 2, min sample lift-nya 4, min sample speed-nya 2, 20. Tetapi base score-nya tetap aja 0,68. Tidak sampai base yang model yang tadi saya uji 0, mencapai 0,69. Ya, ini. Kita hasil ini base score-nya 0,68, versinya juga 0,68 sekian. Selanjutnya untuk grid search, eh tuh bisa parameternya bisa di ini ya, random. Oke, berikut adalah base parameternya. Base score-nya ya tetap di angka 0,683 dan 0,686. Oke, ya dari dua ini yang grid search dan random search. Random search itu menghasilkan parameter yang terbaiknya dengan base score 0,6, 0,68 dan akurasinya 68%.
Model lebih sederhana karena kedalaman pohon juga lebih rendah dan jumlah sampel minimum lebih besar, sehingga cenderung mengurangi risiko overfitting. Untuk research sendiri menghasilkan parameter terbaiknya tadi dengan max depth-nya lebih ditinggikan 5, max feature kriterianya entropi, max feature-nya non, min sample lift-nya 1, min sample split-nya 2 dengan base score 0,683 dan akurasi 68,64%. Jadi model ini lebih sedikit kompleks dan memberikan performa sedikit lebih baik dibanding random search. Oke, selanjutnya, tetapi tetap saja masih apa ya namanya, masih kalah akurasinya dengan parameter yang saya buat dengan kriteria entropi max depth-nya 5, ini 15, 5, 5, 4, 2. Itu akurasinya di angka 0,69. Oke, selanjutnya dan terakhir validasi apa nih? Dan optimasi model. Sini ada, saya menggunakan ngeload load model dulu yang tadi saya sudah simpan di tugas 6, yaitu saya simpan decision tree model pickle. Nya eh, kalau fiturnya berikut dan input 10 baris data, 5 data baru berikut di luar dataset dan ini 5 baris data existing atau yang ada di dataset. Oke, model yang paling optimal yaitu decision tree classifier, kriterianya entropi dengan max depth 5 dan random set 42. Selanjutnya, simpan data frame. Di sini saya simpan data frame. Selanjutnya ada cleaning dan cek validasi dulu dan lalu selanjutnya implementasi model optimal atau prediksi. Di sini hasilnya prediksinya oke. 0 sama dengan tepat waktu, 1 sama dengan terlambat. Banyak kan satu. Jadi lebih banyak prediksi yang untuk terlambat. Ketika kita evaluasi model, ya akurasinya cukup tinggi 0,8. Lihat, oke. Paling segitu saja tahap-tahap menggunakan decision tree pada dataset saya, yaitu dataset eh, e-commerce shipping data dari sumber datasetnya Kaggle. Tujuan prediksinya untuk melihat apakah pengiriman barang nilai atau tidak. Oke, oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.